Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di program Property Basic Class untuk memahami dasar-dasar seorang marketing properti ya pada kesempatan malam kali ini bersama mentor terbaik kita yaitu Coach. Saya tidak sebutkan, nanti beliau yang akan menyebutkan sendiri gitu ya. Tapi bagi marketing yang sudah lama kayaknya sudah familiar gitu ya. Insya Allah nanti beliau akan memperkenalkan diri kembali kepada marketing properti yang masih baru join sebulan atau 2 bulan yang masih belum mengenal beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai agenda pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, udah siap untuk menerima materi dan kalau ada pulpen, kalau ada catatan silahkan dipersiapkan, kalau ada pertanyaan silahkan dipersiapkan karena materi pada kesempatan malam kali ini materi yang sangat luar biasa yang mengubah mindset Bapak Ibu sekalian menuju seorang marketing properti yang profesional, handal dan juga berkepribadian. Kepada Coach kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Coach. Salam kenal Bapak dan Ibu sekalian. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak Kang Mas Turi ya. Saya senang banget hari ini Bapak Ibu sekalian bisa berjumpa Bapak Ibu kembali dan alhamdulillah didampingi sama trainer muda kita ya, trainer muda dan menawan nih karena jenggotnya bagus banget ya, lurus. Itu yang punya jenggot begitu jarang banget Bapak dan Ibu ya. Jadi Kang Mas Turi ini kalau ketemu sama beliau orangnya murah senyum sekali ya. Meskipun sudah laku tapi senyumnya masih diobral sama beliau. Wah, siapa yang mau disenyumin? Karena ternyata setelah saya telusuri dan saya riset kepada Kang Mas Turi ini sebetulnya pintu hatinya sudah ditutup Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi meskipun sudah tersenyum panjang lebar, pintu hatinya sudah ditutup. Mudah-mudahan ya, meskipun pintu hatinya ditutup Bapak dan Ibu sekalian, tapi ternyata belum digembok. Wah, istri saya nggak dengar kan? Oke, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak Kang Mas Turi yang sudah menemani malam kita kali ini. Bapak dan Ibu yang baru kenal, salam kenal. Mohon izin, saya boleh share screen, Kang Mas Turi? Ya, siap, sudah bisa, Kak. Baik, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah, saya senang banget sekali lagi ditemani sama beliau dan mudah-mudahan di sini mulai agak jelas ya. Karena panjang lebar nanti saya akan cerita dan hari ini sebetulnya momen di mana Bapak dan Ibu memulai kembali ya property basic class ini. Nah, lebih tepatnya ini mungkin PMBC saya menyebutnya, Property Marketing Basic Class. Kang Mas Turi, antum ada-ada aja deh. Saya jadi terdistrak nih ngelihat antum. Masya Allah, kadang pakai sarjana, kadang pakai bajak laut, ya Allah. Jadi kalau materi ini nggak nyampe, ini salah antum nih, saya nggak konsen nih Kang Mas Turi ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ya kita coba lanjutkan buat Bapak dan Ibu yang sudah kenal, alhamdulillah sebetulnya ini bagian kita untuk ta'aruf lebih lama lagi. Terus buat yang baru kenal, mohon izin saya kenalan sedikit ya Bapak dan Ibu. Kalaupun sudah ada yang pernah bertemu dengan saya, alhamdulillah ya. Jadi mau ngapain kita di sini Bapak dan Ibu sekalian? Sebetulnya kita mau belajar ya. Belajar apa di sini? Saya pun di sini sebagai fasilitator itu belajar juga ya. Begitupun dengan sahabat kita Kang Mas Turi yang sudah luar biasa. Beliau malam-malam ya mengorbankan waktunya untuk menemui kita semua, terus agar kita semua bisa punya income, agar kita bisa punya masa depan yang luar biasa ya. Jadi saya sangat appreciate secara pribadi kepada Kang Mas Turi dan terutama kepada tim Iskariman mau mengorbankan waktu untuk membuat program seperti ini. Karena program seperti ini Bapak dan Ibu sekalian ya, selama 6 bulan itu di luaran sana ya, di luaran sana
6 bulan, ketemunya juga paling sebulan sekali. Berarti dikali 6, 6 kali. Plus paling dikasih video-video untuk nutrisi, video-video basic dan lain sebagainya macamnya. Itu di luaran sana, itu harga programnya, harga kursus via Zoom-nya ini 4,9 juta rupiah. Jadi Bapak Waduh. Ibu, Masya Allah nih, ini kalau dinominalkan ya, sedekah ilmunya teman-teman Iskariman, Kang Musturi dan kawan-kawan, 4,9 dikalikan 100 orang saat ini yang hadir, itu sudah jadi berapa tukang Masturi? 4,9 juta, 490 juta. Masya Allah, ini sedekah ilmunya teman-teman Iskariman sudah sebesar itu. Jadi saya kalau diminta tolong untuk jadi mentor ya, ini seneng banget gitu. Bahkan ya melihat kesungguhannya teman-teman Iskariman, bahkan beberapa bulan lalu ketika Kang Masturi masih jomblo, Kang Masturi datang dari jauh-jauh ke kantor saya untuk ngobrol dari hati ke hati programnya beliau, apa yang ingin disasar dan lain sebagainya macamnya. Saya sampaikan kepada Kang Masturi, saya harus ikut dengan perjuangan antum untuk mengedukasi teman-teman marketing, karena jangan sampai pahala ini cuma ada di antum dan kawan-kawan. Saya harus kecipratan juga pahalanya, dan insya Allah alhamdulillah sekali lagi saya bahagia sekali bisa jadi mentor di Iskariman ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu di program ini nanti akan dibagi beberapa kelas-kelas khusus ya, kelas-kelas khusus. Nah ini materi pertama itu adalah PBC ini ya, Property Marketing Basic Class. Nah Bapak dan Ibu, sama-sama kita di sini yuk kita niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan kembali ilmu-ilmu Allah yang maha luas ini ya. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit saja itu ilmu Allah yang maha luas, yaitu apa? Terkait dengan marketing properti ya. Nah, kali ini sebetulnya materinya nggak berat-berat Bapak dan Ibu, yang mudah-mudahan ngecas Bapak dan Ibu sekalian, supaya Bapak dan Ibu pertemuan kali ini membuat kita itu semakin bersemangat, semakin garang, semakin berapi-api ya. Nah, saya ingin ngabibita Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tahu nggak ngabibita itu apa? Ayo, ngabibita itu apa? Menggoda. Menggoda apa Bu? Enggak tahu, Coach mau menggoda apa, ngabibita apa? Saya pengen ngabibita sesuatu kepada Bapak dan Ibu sekalian supaya Bapak dan Ibu istiqomah ya. Istiqomah dalam menjemput ridhonya Allah, dan juga istiqomah dalam jalan kita sebagai seorang marketing properti ini ya. Nah, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya ini siapa Bapak dan Ibu? Saya senang sekali ya, selalu memperkenalkan diri saya dengan yang pertama. Saya belajar bisnis pertama kali dari mana? Dari orang tua saya. Orang tua saya ini orang suci Bapak dan Ibu sekalian. Tahu nggak orang suci itu apa? Pak, Bu. Orang suci, ayo apa? Orang awam. Alim, Ah, alim. bukan, Bu. Awam, Orang awam. tua saya itu orang suci. Suci itu apa? Sunda Cina. Salah semua nih. Salah semua. Ya, ibu saya dari Kuningan, orang Sunda, Tulen, ya. Bapak saya keturunan Tionghoa, mualaf ketika mau menikahi ibu saya. Jadi darah jualan saya itu dari bapak, ya. Darah nggak enakan saya itu dari ibu. Nah, makanya ketika saya jualan itu antara orang nggak enakan dengan orang raja tega itu bersatu padu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat tidak nyaman sekali kepada Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu belajar kalau bukan dalam uzur yang syar'i, Bapak dan Ibu sekalian itu kameranya ditutup ya. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu sekalian itu kameranya dibuka ya. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa saling menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu kita semua ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ayo, isi dulu ya. Oke.
pertama kali memulai bisnis tahun 2003, 2005 saya fokus sebagai seorang profesional marketing, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, 2007 pertama kali mengenal dunia penjualan properti, dikenalkan sama kawan saya. Nah, ini tahun 2008-2009 sambil saya freelance ya, belajar jualan properti terutama, saya juga seorang sales. Sales apa? Sales ayam broiler. Jadi saya memasok ayam ke KFC, Hokben, terus McD dan lain sebagainya macamnya. Alhamdulillah waktu itu divisi saya ini top sales ya. Jadi top sales dan alhamdulillah di situ belajar jualan terus, dan saya mendalami belajar digital marketing itu dari tahun 2007. Waktu itu FB pertama kali saya punya tahun 2007, FB Ads itu sudah ada, tapi FB Ads belum secanggih sekarang, masih cupu banget. Nah, dan dari situ saya coba belajar digital marketing baik organik maupun pakai ads. Alhamdulillah pernah jualan selain jualan ayam ya, karena saya kerja di perusahaan ayam potong, saya juga pernah berbisnis snack, Bapak dan Ibu sekalian. Snacknya snack makanan ringan ya, bukan snack ular, bukan. Nah, itu sampai ke Malaysia, sampai ke Makassar dan seterusnya. Jadi dari situ saya mulai melihat ada potensi untuk jualan properti dengan sangat luar biasa di situ. Menggabungkan dunia digital ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Bapak dan Ibu, suara saya ada suara bising-bising nggak? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Jelas, Baik. Pak. Jelas, jelas. Masih. Kalau putus-putus mohon disampaikan ya Bapak dan Ibu, karena jangan sampai nanti ada informasi yang kurang jos. Dari situ saya putuskan dan teman-teman untuk dari pengalaman kita semua, oke deh kita kayaknya bikin lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berbasis bisnis dan juga digital. Mas Farid, boleh dibantu ya kalau ada suara-suara yang agak-agak bising. Siap, Bro, siap. Oke, terima kasih. Dan 2012 saya berkenalan dengan Properti Syariah. Kemudian di 2013 saya mulai aktif mencetak tim penjualan. Karena jualan sendiri itu nggak enak Bapak dan Ibu sekalian. Jualan sendiri itu kalau saya dapat tantangan, Coach tolong sold outin project 100 unit dalam waktu 5 bulan, 6 bulan. Nah, sejago-jagonya saya waktu itu, saya paling hanya bisa menghabiskan setengahnya atau sepertiganya, begitu ya, dalam tenggat waktu yang ditentukan. Lalu yang saya lakukan adalah dengan coba menduplikasi saya yang lain. Jadi ketika ada teman-teman project, Coach tolong habis ini project kita nih 320 unit dalam waktu 6 bulan. Oke, siap, gampang. Nah, karena saya bisa menjual misalkan 20 unit, 30 unit, 50 unit, dan seterusnya ya. Coba saya duplikasi orang seperti saya, 10 orang saja waktu itu. Nah, sehingga saya berpikir dengan saya dan tim waktu itu menerima tantangan, ya, menerima tantangan untuk jualan properti sebanyak apapun, insya Allah sebetulnya bisa banget. Meskipun untuk mencetak tim penjualan ini memang tidak mudah, ya Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya ternyata sudah 10 tahun saya sudah mencetak tim penjualan properti, di mana puncaknya tahun 2016 ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya memimpin 6.000 marketer properti, di mana waktu itu belum ada Zoom seperti ini Bapak dan Ibu ya. Bayangkan mengedukasi mereka itu seperti apa? Wah, kebayang. Nggak ada Zoom kayak gini, repotnya luar biasa. Dan alhamdulillah saya menerima tantangan banyak developer untuk men-sold out-kan project-project properti. Nah, alhamdulillah di tahun 2015 saya jadi top sales Syariah Property secara perseorangan dan tim. 2015, 16, 17, 18, 19. Berarti 5 tahun berturut-turut di banyak project saya jadi top sales Syariah Property. Produknya apa saja? Banyak. Bahkan saya sendiri lupa Bapak dan Ibu sekalian. Lupa udah pernah jualan banyak gitu. Karena kalau pencapaian itu disyukuri lalu dilupakan, bikin lagi pencapaian yang baru dan seterusnya. Di tahun 2020 saya sempat vakum jualan properti Bapak dan Ibu karena
dapat mindset keliru. Ya, mindset kelirunya apa? Oh, COVID jualan properti susah. Oh gitu ya, susah ya. Ya sudah, saya diem. Dan ternyata pada saat teman-teman saya minta bantuan, ayo dong coach, jualan lagi coach. Pasti antum bisa dapetin formulasi jualan properti di saat COVID seperti ini. Nah, saya menerima tantangan itu karena sebetulnya sekitar 7 bulan ya. Sekitar 7 bulan saya off di dunia penjualan properti ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan ternyata memang makin lama sebanyak-banyaknya tabungan kita itu makin tipis. Jadi karena tabungan makin tipis akhirnya oke deh, saya jualan lagi, saya bantu teman-teman untuk jualan properti dan juga membangun tim kembali. Dan di tahun 2021 ya alhamdulillah kita dapat formulasi cara-cara jualan properti di era COVID dan banyak di antara developer-developer yang kita support ya alhamdulillah bisa keluar dari kesulitan untuk menjual properti di era COVID. Nah, tahun 2021 saya aktif di asosiasi ya Bapak dan Ibu, Asosiasi AMRE namanya. Asosiasi Marketer Real Estate Indonesia. Nah, oke, ini buku-buku saya Bapak dan Ibu, saya senang nulis buku ya. Ini buku saya lagi yang lain, ini buku saya yang lain. Nah, ini buku saya yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, saya nggak promosi buku ya. Tapi karena pengalaman saya ini meskipun nggak banyak-banyak banget Bapak dan Ibu, saya coba tuliskan. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Dan alhamdulillah kabarnya buku saya ini tidak dijual di toko buku manapun ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jualannya hanya lewat online. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanya ke toko buku, depannya G, belakangnya A, insya Allah nggak ada. Karena saya terakhir kali menjual ke toko buku tersebut ya di tahun 2015-an. Ya, kenapa? Karena memang ternyata tidak dijual secara digital ya Bapak dan Ibu sekalian waktu itu. Lebih baik saya promosikan sendiri aja buku-buku saya. Nah, itu pengenalan terkait dengan saya Bapak dan Ibu. Boleh panggil saya Rizky, boleh panggil Mas, boleh panggil AA, boleh panggil Akang, boleh panggil Adek juga boleh. Panggil coach juga boleh, mangga silahkan. Jangan panggil saya sayang aja, jangan. Nanti ada yang marah, repot ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke Bapak dan Ibu ya. Karena hari ini sesinya untuk mengguncang Bapak dan Ibu sekalian, ternyata properti syariah itu bisa jadi income yang luar biasa buat teman-teman sekalian. Siapa di antara teman-teman yang ingin punya ya fee marketing 8 juta rupiah per bulan? Cong. Siapa yang mau? Suaranya mana? Atau di komen boleh. Oke, yang pengen punya 8 juta rupiah per bulan, Cong. Banyak ya? Oke, alhamdulillah. Nah, saya dapat ini nanti random ya, yang saya tunjukkan random. Tadi saya minta waktu ke Kang Masturi, saya coba ngubah kabrik lagi ya, transferan-transferan yang sudah pernah masuk dari hasil penjualan. Untuk apa Bapak dan Ibu? Ini bukan untuk sombong-sombongan. Nauzubillah min dzalik Bapak dan Ibu sekalian. Saya niatkan ini untuk membuat Bapak dan Ibu sekalian ngiler. Kenapa? Karena banyak di antara Bapak dan Ibu pada saat masuk ke dunia penjualan properti, otaknya itu berpikir, yang pertama, apa betul jualan properti bisa membuat saya itu punya income yang lebih daripada orang-orang yang bekerja UMR? Saya bilang, betul Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada lagi, emang bisa properti menghasilkan luar biasa? Pusing saya. Aduh, jangan-jangan iklannya Kang Masturi dan kawan-kawan ini iklannya lebay banget. Saya katakan iklannya Kang Masturi dan teman-teman Iskariman itu iklannya mohon maaf, iklan cupu. Kenapa? Karena yang disampaikan sama teman-teman Iskariman, insya Allah teman-teman akan mendapatkan uang puluhan juta per bulan. Sebetulnya mohon maaf, itu hal cupu. Wih, sombong banget Coach Rizky nih ngomong begitu. Iya Bapak dan Ibu sekalian. Karena sudah banyak di antara teman-teman Iskariman yang serius ya, fokus jualan properti bisnisnya, Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan hal seperti itu ya. Dan saya ingin menunjukkan nanti mungkin ada kawan-kawan dari Iskariman yang lain ya, saya ingin sampaikan kebanyakan di antara kita semua itu nggak percaya ya, kalau jualan properti itu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan insya Allah bisa umroh tiap bulan sebetulnya kalau teman-teman mau.
Siapa yang pengen umroh tiap bulan? Ayo, cung. Wah, udah ngacung dari tadi ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian ya. Lagi-lagi tolong saya menyampaikan ini bukan untuk sombong-sombongan Bapak dan Ibu sekalian, tapi ingin menggerakkan hati teman-teman. Kang, ini kan cuma freelance. Lah, masalahnya di mana freelance? Wong saya dari tahun 2009 juga saya freelance. Dan saya hidup freelance itu sudah dari tahun 2009. Berarti berapa? 14 tahun Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau ada di antara teman-teman Bapak dan Ibu sekalian yang pengalaman freelance-nya lebih daripada 14 tahun dari saya pasti cium tangan sama Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau ada yang berpikir, aduh ini freelance, uangnya nggak jelas, uangnya nggak pasti. Bapak dan Ibu, satu-satunya kepastian di dunia ini adalah kita ini akan tua dan meninggal. Ya. Bahkan nggak menunggu tua, bisa jadi kita sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu berharap dapat uang pasti, gaji pasti, saya ingin sampaikan, pendapatan Bapak dan Ibu di penjualan properti ini tidak pasti. Ya, kadang-kadang 8 juta, kadang-kadang mungkin bisa jadi segini, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Pak Edi Susanto boleh bantu saya? Ini berapa angkanya, Pak? Kelihatan, Pak? Bentar, Suaranya kurang kedengaran, Pak Edi. Mohon dibuka ya, suaranya. Mangga Pak Edi. 10.200.000. Oke, tadi berapa, Pak? 8 juta. Tadi 10.200.000. Terima kasih, Tadi Pak 8 Edi. juta. Pak Edi, tadi Yang 8, pertama 8 juta. Ya? Oke. Ya. Boleh bantu saya lagi? Ini berapa, Pak? 26 juta, Ustaz. Coach. 26. Oke. Ya. Mau punya uang segini, Pak, per bulan? Insya Allah mau. Serius, Pak? Mau, Coach. Serius mau nih? Mau lah. Benar. Mau banget. Kalau mau beneran, kita akan kasih ilmunya semuanya. Asal Bapak dan Ibu, apa yang menjadi syarat dan ketentuan dari pembelajaran ini dilakukan. Wah. Nah, contoh misalkan, kalau kata Kang Masturi selaku pemateri mengatakan, ayo buka Zoom-nya, open cam Bapak dan Ibu, gitu. Tugasnya A, ikutin aja. Udah, kita mah sebagai murid Bapak dan Ibu ya, jalani aja apa yang mentor katakan. Insya Allah mentor sudah berkorban waktu ya, berkorban tenaga. Insya Allah saya saksi bahwasanya Kang Masturi dan kawan-kawan ini insya Allah orang-orang ikhlas menjalankan aktivitas ini ya, supaya kita semua sebagai umat muslim punya kualitas kehidupan yang jauh lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan di program-program ini ada yang namanya SBM, Spiritual Basic Mentality dan lain sebagainya macamnya. Ya Allah, itu program mahal Bapak dan Ibu ya. Oke, Pak Edi boleh bantu saya lagi ya. Tadi berapa Pak ini? Tadi berapa Pak Edi? Mohon dibuka lagi. 26 juta. Oke, ini berapa Pak? 30 juta. Asik ya Pak? Nambah terus, Coach. Asik, nambah terus ya. Ini tanggalnya bisa dilihat ya Pak ya, belum lama ya. 31 Januari 2023. Oke, yang ini tanggalnya, oh iya saya nggak ikut sertakan. Yang ini tanggalnya berapa Pak? 9 Januari. 9 Januari. Ini tanggal berapa? 27 Februari. 27 ya. Ini saya random saja ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ini 30. Pak, ini berapa Pak? Yang atas berapa Pak ini? 62.500.000. 62.500.000. Oke, yang bawahnya berapa? Yang bawah berapa? 37.500. Oke, ini lihat tanggalnya ya. Tanggalnya ini tanggal berapa Pak? 3 Agustus 2021. Oke, ini tanggalnya berapa yang bawah? 10 Agustus 2021. Bedanya coba berapa? 7 hari. 7 7 hari. hari. 7 hari kalau di total berapa nih? 100 juta. Hampir 100 jutaan ya. Ini Pak, ya, ini angka yang saya tidak duga-duga ya. Jadi saya orangnya kalau jualan aja deh.
nanti dari rekening mana ditransfer, dari project mana ditransfer, saya siap-siap aja. Begitu orangnya ya. Jadi kalau udah jualan nggak usah diungkit-ungkit, jualan aja gitu. Yang banyak aja udah jualan. Nanti yang cair duluan yang mana, saya ridho ya Allah. Yang cair duluan yang mana terserah gitu ya. Jadi bisa jadi dalam waktu yang berdekatan kita bisa dapat transferan yang luar biasa gitu ya. Ada lagi nih, ini tadi saya cek lagi story, saya dapat transfer yang lebih besar daripada ini dalam waktu berdekatan ya. Jadi Bapak dan Ibu mohon diluruskan niat, saya menunjukkan ini bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk membuktikan bahwasannya masa sih bisa, masa sih bisa. Saya ingin membungkam orang-orang yang mengatakan demikian. Mohon izin ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Pak Edi masih. Pak Edi ini berapa Ya, Pak? 129.535.000. Berapa Pak? Mohon maaf. 585, 129 juta. Oke. Kalau ini ada angka-angka keriting di belakang, biasanya developer itu ada dua. Satu, developer yang nggak mau motong pajak. Dua, ada developer yang mau motong pajak. Nah, ini developer yang motong pajak saya. Ya, jadi pajak itu bisa kita langsung dapat bersih. Ada juga pajak kita yang tanggung sendiri. Ya, oke, Bapak dan Ibu sekalian. Ini berapa Pak? 64.928.500. Mohon dilihat tanggalnya Pak ya. Tanggalnya ini tanggal berapa? Sama jamnya? 18 April 2017. Oke, tanggalnya Pak? Itu jamnya? Jamnya jam 8, 20, 23, 27. Yang tadi, mohon dilihat Pak tanggalnya lagi. Tanggal 18 April 2017, jam Jamnya? 6, 18.46. Oke, bedanya berapa jam Pak? 4 jam Enggak sampai. 2 2 jam Pak. ya? 2 jam Iya, doang. 2 jam. 2 jam ternyata kebayang nggak kalau Pak Edi bisa dapat, maghrib dapat segini, 2 jam kemudian dapat segini. Totalnya berapa Pak? Sampai 200-an ya. Oke, Masya Allah. Mau nggak Pak? Mau banget. Mau banget. Bapak dan Ibu mau banget ya nih? Ini kalau dibuka semua pasti pada mau banget nih. Iya, jadi saya ingin menunjukkan seperti ini untuk membuat Bapak dan Ibu sekalian nggak neko-neko dalam apa Bapak dan Ibu. Nggak usah ini lagi deh, nggak usah apa yang disampaikan sama para mentornya nanti. Ini mentornya bener nggak sih ngajarin kita? Jangan-jangan dia jual ludah. Tahu jual ludah ya Bapak dan Ibu ya? Nggak pernah mempraktekkan ujuk-ujuk ngajarin kita. Gitu. Jadi mohon maaf, kalau saya orangnya agak gemesan ya, sama orang yang misalkan udah dikasih tahu ngeyel. Nah, kalau Bapak dan Ibu, ada yang nanya ke saya, Coach, kenapa saya harus berguru sama antum? Saya bilang, berguru itu sama siapa aja. Nggak bisa begitu. Saya harus berguru dengan orang yang benar-benar qualified, yang benar-benar bisa saya tiru. Saya tanya sama dia, maksud antum seperti apa? Kayak sini dong, kayak sini dong, kayak sini. Oh iya, mereka lebih hebat, mereka lebih terkenal. Tapi bisa jadi di penjualan properti syariah ini, saya alhamdulillah sejauh ini masih menjadi top sales di dunia properti syariah di Indonesia. Saya bilang begitu. Masa sih? Oke deh, kalau antum nggak percaya, sini deh yuk kita ngobrol bareng. Jadi ternyata slide-slide ini adalah slide yang saya tunjukkan cuma hanya dalam waktu singkat ketika ngopi bareng sama orang itu. Ini orang ngeyel banget, ya, ngeyel banget. Dan orang ngeyel, tahu saya ya Bapak dan Ibu ya, orang sombong disombongin itu sodakoh. Maka orang sombong saya sombongin dengan isi-isi apa, dengan transferan inilah ya, gitu. Jadi Bapak dan Ibu nyambung lagi ya. Kalau hal ini kejadian cuma sekali transfer, 2 kali transfer, itu bisa jadi kebetulan. Tapi kalau ini berkali-kali transfer, ini bukan kebetulan lagi, Pak Edi. Betul ya? Iya. Adalah sebuah pola yang Bapak dan Ibu bisa praktekkan dan duplikasikan, dan dengan izin Allah, ini Bapak dan Ibu bisa tercapai bahkan lebih hebat daripada orang-orang yang dapat transferan ini, gitu ya. Oke,
Pak Edi, lagi ya? Ya, siap, Oke, Coach. lagi ya. Ini tanggal berapa, Pak? 19 April 2017, Oke. jam 12.24. Bedanya cuma 1 hari dengan yang tadi ya. Ya, Dapat berapa, Pak? 95.510.740. 200 ditambah 95 berapa, Pak? Hampir 300, 295. Oke. 2 hari loh, ya. 2 hari ya, 2 Pak? hari, ya, hampir Oke, 300. lagi. Ini tanggal 2 bulan 5. Tadi tanggal 19 bulan 4. Selisihnya nggak sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu kurang sehari. 290. Ya, 2 minggu kurang sehari. 290 ditambah 115 berapa, Pak? 300 sampai 400. 410 ya. 410 ya, Pak ya? 410. Ya. Oke, 410. Jadi Ini lebih tanggal dulu. 26. Ini tanggal 26 bulan 5. Waktunya cuma beda berapa nih? 24 hari dari ini. 4 hari. Berarti total sama yang tadi. Nah, ini kurang lebih sebulanan lebih dikit lah ya. Tadi 410 ditambah ini berapa, Pak? Ini 910 ya? Oke. Ya, antara segituan. Antara segituan. Pertanyaan saya, 1 miliar kurang. ini tuh apa? Saya ingin katakan ini itu fee marketing. Bukan omset perumahan, bukan. Fee marketing. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu dapat fee marketing entah itu 5 juta, entah itu 10 juta ya. Anggaplah misalkan 10 juta ya. 10 juta dikalikan supaya dapat hampir 1 M ini. Kira-kira sebulan jual berapa, Pak? 100 Jual unit. banyak aja ya, Pak. 100, Kurang lebih 100 unit ya? Oke. Iya. Dan jualan 100 unit, insya Allah dengan izin Allah, kalau Bapak dan Ibu ikhtiarnya maksimal dan Allah ridho dengan kita, ya nanti kita juga belajar dari Kang Masturi, belajar dari Pak Ustadz Yadi ya, gimana sih caranya supaya Allah itu ridho sama kita. Nah itu nanti belajarnya harus diikutin step by step ya. Yang jelas jualan 100 unit per bulan itu sangat mungkin. Dan saya pernah melakukan itu bahkan lebih daripada 100 per bulan. Masya Allah ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa 200 per bulan. Amin. Aminnya dong. Amin. Amin. Oke. Ada lagi Pak ya, ini jangan deg-degan. Saya doain Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua bisa dapat lebih daripada ini. Nah, kalau angka di bawah ini itu dapatnya transferan internet bankingan ya. Tapi kalau lebih daripada ini biasanya ini. Cek. Ini berapa Pak Edi? 1 miliar. Ini saking developernya, aduh, Kang, saya bayar fee marketing ke antum nyicil aja ya. Siap. Saya kalau dicicil segini banyaknya sih saya senang banget. Dan ini rekor saya Bapak dan Ibu satu lagi, ya. Rekor transfer terbesar. Boleh disebut Pak Edi? 2M 450 ya? Oke. Ini paraf ya. Ini paraf-paraf dari pejabat banknya. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan saya doain ada di antara Bapak dan Ibu yang dapat per bulan lebih daripada ini. Amin. Amin. Oke. Amin. Ya. Oke deh. Itu sesi ngabibitana ya. Itu dulu aja. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi kenapa sih saya kalau ngisi itu selalu gambarnya siluet ya Bapak dan Ibu sekalian. Bu, Pak, mohon maaf sekali. Saya di dunia marketing properti syariah itu pernah Masya Allah dapat posisi yang dianggap paling tinggi sekali ya di eranya waktu itu. Dan ternyata saya nggak nyaman banget ketika di jalan. Saya bukan artis, saya bukan YouTuber, bukan selebgram dan lain sebagainya. Itu banyak di antara marketer properti syariah yang sebagian besar kenal saya. Dan Masya Allah Bu, Pak, saya kalau jalan sama istri saya, Coach Rizky ya, gimana dong caranya? Masya Allah, orang mau belanja, orang mau makan di luar ya, nggak berhenti-berhentinya, maka sudahlah.
saya sekarang pengen jadi orang di belakang panggung saja. Jadi kalau ngisi nggak perlu tahu saya siapa, siluet saja. Saya selalu bilang sama Kang Mas Turi dulu waktu pertama kali diminta ngisi, tolong saya dibikin siluet aja kalau ngisi. Emang kenapa coach? Pokoknya saya kalau nggak dibikin siluet, saya nggak mau ngisi. Wah, orang kan penasaran. Ini orang kenapa gitu. Saya sampaikan kepada Kang Mas Turi supaya saya ngisinya feel free. Nggak ada yang namanya orang itu kalau ketemu saya tuh terlalu wow atau gimana, saya nggak mau. Tapi yang penting ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan diterima tanpa memandang saya itu siapa. Begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, siapa yang pengen pendapatannya per bulan di atas 100 juta? Cung. Suaranya mana suaranya? Bener nih. Bismillah. Bismillah ya. Ada di antara teman-teman yang tadi saya lihat. Saya nggak semangat amat ini. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini masih dianggap tipu-tipu ini ya, teman-teman sekalian. Enggak, Bapak dan Ibu ya. Terserah Bapak dan Ibu menganggapnya apa. Ini nyata Bapak dan Ibu. Dan kami semua berharap Kang Rizky Septian ya, Pak JM Fadilah, Bu Yani Sardini ini dapat ya minimal 100 juta per bulan. Amin. Ya, itu fee bersih. 100 juta per bulan itu fee bersih, bukan omset. Ya, bukan omset. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan di pertemuan pertama, ya 10 kapling mah cerek Pak Bu, ya mendingan 100 kapling per bulan. Amin. Amin. Oke. Proyeknya. Ini proyeknya ini kita bisa ini nih sama Kang Mas Turi. Kang Mas Turi, kami kehabisan produk. Tolong bikin produk lagi Kang Mas Turi. Pak Andre Septian mudah-mudahan dapat ya. Pak De Arko, Masya Allah, Pak De Arko ini muncul lagi. Pak De Arko itu harus dapat juga ya, insya Allah ya, dengan izin Allah. Oke, jangan mau punya pendapatan tetap, tapi kita insya Allah tetap punya pendapatan yang terus bertumbuh. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang mengucilkan kita, lah Pak De Arko jadi marketing properti syariah, pendapatan yang nggak tetap begitu juga. Sampaikan, bodoh amat. Meskipun saya tidak punya pendapatan tetap, tapi saya akan tetap berpendapatan dan terus bertumbuh. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, jujur saja, saya orang yang tidak tahu malu ketika bahkan harus canvassing di jalan, bagi-bagi brosur. Ada teman saya yang waktu itu ketika bagi-bagi brosur, begini Bapak dan Ibu sekalian. Ini orang sombong disombongin sodakoh. Ya. Jadi dia bilang gini, Ki, gila lu. Kerjaan lu bagi-bagi brosur. Iya bro. Kerjaan gue memang begini bro. Aduh kesian banget lu. Ijazah lu tinggi-tinggi. Cuma buat bagi-bagi brosur. Ya Allah bro. Mendingan kerja di tempat gue aja bro. Saya nanya sama dia. Emang lu udah jadi apa? Wah gue udah jadi manajer bro. Oke. Keren banget lu udah jadi manajer. Gue salut sama lu. Tuh lihat dong mobil gue udah begini. Masya Allah keren bro. Boleh tahu dong bro. Spill bisikin income lu per bulan berapa? Ya alhamdulillah lah gua bisa dapat 20 sampai 25 per bulan. Oh gitu bro. Bonus tahunannya per bulan berapa? Oh sekian. Oh iya. Keren bro. Gua doain bro makin tambah berkembang ya. Saya doain begitu, dia malah ngecer saya, ngebully saya. Iya udah Ki, makanya lu udah ikut gua aja lah. Jadi asisten gua sekalian. Gak apa-apa Ki. Lu kan dulu waktu kuliah pinter Ki. Jago ngomong, jago jualan. Udah jadi asisten gua aja. Dalam hati saya nih orang sengke banget deh. Diminta saya jadi asisten. Punya pendapatan begitu sombong banget dia. Terus saya bilang begini, bro, gua mau tanya. Mobil lu keren banget. Belinya cash atau nyicil? Lu nanyanya pribadi banget. Gua nanya belinya cash atau nyicil? Masih nyicil sih Ki. Masih 3 tahun lagi. Lu kalau masih nyicil jangan belagu sama gua. Udah. Gua meskipun bagi brosur kayak gini, insya Allah dengan izin Allah income gua bakal lebih gede daripada lu dan akan selalu gede daripada lu. Akhirnya dia kepo-kepo. Dan sekarang dia kalau punya database oper ke saya. Ki, gue punya database.
closingin ya. Buat gua sekian aja. Closingin ya. Karena dia mulai tergiur jualan properti ya. Dan ternyata setelah saya discuss sama dia, jualan properti ya, kalau tahu ilmunya, dia ngeces banget. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin slide yang pernah Bapak dan Ibu lihat ya, sebagian di antara Bapak dan Ibu pernah melihat slide ini. Kiri atas ada Bambang Pamungkas ya, kanan atas ada Lionel Messi, kanan bawah ada Ronaldo. Kiri bawah ada Kurniawan Dwi Yulianto, kiri tengah ada Ponario Astaman. Lima-limanya pemain sepak bola. Pertanyaan saya Bapak dan Ibu sekalian, tolong dijawab. Apa bedanya masing-masing orang ini? Ya, apa bedanya kira-kira? Ayo, apa bedanya? Ada yang mau jawab? Pencapaiannya. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Pak. Pencapaiannya. Beda Lalu apa lagi? rambutnya. Skillnya. Prestasinya. Terus apa lagi? Teknik bawa bolanya. Teknik bawa bolanya. Pak Mansur lagi, Pak Mansur lagi. Skillnya. Oke. Sabaran terus untuk belajar. Terus untuk belajar. Aduh ini. Pak Farhan Bajri lagi, Pak Farhan Bajri lagi. Masya Allah. Negaranya coach. Negaranya ya. Klub coach. Berani pindah Ini klub yang coach. punya klub. Oke, Pak Edi Purwanto, terima kasih banyak. Ini orang-orang yang rajin ikut program ini, saya sumpahin Bapak dan Ibu ya, income-nya 500 juta per bulan. Amin. Coach, banyak amat. Mumpung doanya masih gratis, Bu. Ya, mumpung kita boleh minta dengan semena-mena ya. Nggak tahu diri sekalian mintanya sama apa Bapak dan Ibu ya. Gratis ini tuh kita minta aja nggak? Ya jangan sampai kita, aduh coach, 5 juta per bulan aja ngap. Mau minta 500 juta per bulan, coach, tahu diri aja. Iya Bu, bener tahu diri. Buat orang yang nggak tahu caranya, itu harus tahu diri. Tapi orang yang sudah tahu caranya, terus tidak mengoptimalkan potensi dirinya, itu kebangetan ya. Jadi Bapak dan Ibu, pertemuan kali ini untuk membongkar cara-cara itu. Dan kita mulai bahasan kita kali ini dari 5 pemain ini Bapak dan Ibu. Semuanya bisa cetak gol. Semuanya bisa gocek. Semuanya bisa nyundul. Bedanya apa Bapak dan Ibu? Bedanya itu adalah yang jelas nasibnya beda. Betul ya? Income-nya beda. Prestasinya beda. Apa yang bisa kita lihat dari Bambang Pamungkas, Ponario, dan Kurniawan, ini kenapa saya pakai contoh ini ya, karena ini adalah contoh waktu saya masih muda dulu. Nah, mereka idola-idola sepak bola seusia-usia saya dan di atas saya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau yang di bawah saya mungkin nggak begitu kenal siapa itu Kurniawan, siapa itu Ponario, siapa itu Bambang Pamungkas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata bedanya Lionel Messi sama Ronaldo dibanding yang lain adalah katanya Lionel Messi ini adalah alien. Kenapa disebut alien? Karena dia punya bakat dari lahir. Kalau Ronaldo tidak punya bakat dari lahir, Ronaldo itu katanya kerja keras. Saya bilang, bohong. Kalau Allah kasih bakat dari lahir untuk Lionel Messi, sementara kita semua tidak, berarti Allah itu nggak adil Bapak dan Ibu sekalian. Bohong ya. Lionel Messi itu ternyata latihan bolanya lebih dahsyat daripada Ronaldo di masa kecil. Bahkan Ronaldo kalau latihan sepak bola jam 7 pagi, dia sudah datang jam 6 pagi. Jam 12 siang, orang lain sudah bubar. Ronaldo itu sampai jam 2 siang. Minimal 1 jam selalu lebih lama dan lebih dulu dibanding yang lain. Jadi wajar prestasinya beda. Wajar income-nya beda. Latihannya beda, prakteknya beda, ya. Jadi begitupun dengan ilmu marketing saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah jago jualan mungkin, sudah jago nyari leads, sudah jago digital marketing, sudah jago teknik handling, sudah jago teknik closing dan lain sebagainya macamnya. Tapi kita lihat di akhir Bapak dan Ibu, ya, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Mungkin kalau mereka-mereka yang non-muslim, Bapak dan Ibu, mereka itu akan dibalas di dunia saja.
Tapi kita ini sebagai umat muslim, insya Allah di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Ya. Jadi kalau kita, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita merasa, aduh coach, kayaknya nggak mungkin deh, berat deh. Insya Allah saya bilang, nggak mungkin. Kenapa? Ya itu sudah janji Allah. Jadi kalau misalkan ternyata Pak Tisna tiba-tiba kita ketemu, ya, terus setelah ngobrol, coach, kayaknya saya nggak mungkin deh dapat 100 juta. Aduh, 50 juta aja berat. Saya akan senyum-senyum, akan mengatakan, Pak Tisna, kalau Pak Tisna bilang begitu, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan insya Allah itu akan kejadian. Nah loh, repot nggak? Repot banget Bapak dan Ibu sekalian. Maka yuk kita contoh hal baik dari Messi dan juga Ronaldo. Yaitu apa Bapak dan Ibu sekalian? Ayolah kita praktekin ilmu secara maksimal. Apa yang mentor-mentor ajarkan. Ya, praktekin, terus kemudian kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang, aduh coach saya kayaknya susah praktek. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian itu susah praktek karena apa? Lingkungan. Ya. Kalau lingkungan kita itu tidak mendukung, tidak kondusif, minta tolong sama Kang Masturi. Kang Masturi boleh nggak? Saya banyak praktek di kantor. Saya sering-sering ke kantor. Boleh nggak Kang Masturi? Insya Allah boleh sama Kang Masturi. Ya Kang Masturi ya. Senang Jadi, banget. nah, kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang ternyata mohon maaf, kadang-kadang setan itu bisa merasuk kepada orang yang kita sayangi. Yaitu apa? Udahlah sayang, nggak usahlah kita jualan-jualan begitu. Udah, kerja yang pasti-pasti aja, bisnis yang pasti-pasti aja. Kadang-kadang setan ini bisa masuk ke tubuh siapapun. Bisa membisiki kepada siapapun, termasuk orang yang kita sayangi. Maka, orang yang seperti itu tolong. Udah, ruqyah sama bapak-bapak sekalian, bisikin dengan ayat-ayat ruqyah, segera lari ke kantor. Gitu Bapak dan Ibu. Bahkan ada kawan saya yang begini, duh coach, saya ini kalau ketemu antum semangatnya luar biasa, actionnya luar biasa. Tapi kalau di luar itu kenapa ya? Saya ini berat untuk praktek. Saya sampaikan kepada orang tersebut, mohon maaf, antum tahu nggak? Ada seorang sahabat yang pernah curhat sama Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Rasul, kenapa ketika aku berada di dekatmu, aku berada di majelismu, aku itu semangat dan keimanan yang membara. Wah, itu bahasa kita begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ketika jauh darimu sedikit saja, keimananku lambat laun terkikis. Ya, maka aku harus ketemu denganmu lagi untuk ngecas dan seterusnya. Itu seorang sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, Bapak dan Ibu. Apalagi kita manusia biasa. Dijamin masuk surga? Enggak. Nabi juga bukan. Maka rasanya penting buat kita sering kopdar, sering Zoom, sering ketemu. Ya, untuk apa? Ngecas energi kita. Supaya apa Bapak dan Ibu sekalian? Keimanan saja yang insya Allah bisa mengantarkan kita ke surga. Ya, itu naik turun kok. Apalagi dengan ilmu jualan seperti ini. Bisa jadi sekarang semangat, bisa jadi besok biasa aja. Bisa jadi siangnya semangat banget gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya himbau kepada Bapak dan Ibu, kalau ada program-program seperti ini, ikut ya. Kalau ada kopdar, ikut. Udah, jauh datengin Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, saya pun sampai dengan sekarang masih berguru kepada guru-guru saya yang lain ya. Supaya apa Bapak dan Ibu? Supaya kecas. Minimal saya ketemu dengan guru-guru saya seminggu sekali, 2 jam ya, dalam majelis ilmu, sambil ngobrol, sambil buka-buka kitab dan lain sebagainya macam itu, Masya Allah sekali ya. Jadi kalau ada kajian-kajian seperti itu, membahas insya Allah tentang keberadaan kita di dunia, mau ngapain kita di dunia, nanti akan kembali kemana ketika sudah di dunia, terus asal muasal kita ini sebelum di dunia itu seperti apa dan lain sebagainya macamnya ya. Dan kita ini akan meninggalkan apa di dunia. Kalau ada kajian-kajian seperti itu, datengin Bapak dan Ibu ya. Tanya sama Kang Masturi, Kang Masturi, saya pengen ikut kajian, bukan cuma kajian marketing, tapi kajian yang bisa mengubah hidup saya. Tolong kasih tahu. Insya Allah Kang Masturi dan tim akan menyampaikan dengan sangat luar biasa ya. Nah, saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu supaya prestasi kita makin bagus dalam hal marketing Bapak dan Ibu sekalian. Orang marketing banyak ya, orang digital marketing bisa, orang canvassing bisa dan seterusnya. Tapi lagi-lagi hasilnya beda. Nah, bagaimana supaya kita dapat hasil yang maksimal Bapak dan Ibu sekalian?
Yang pertama saya pesan, perbaiki mindset-nya, ya. Yang kedua, perbaiki kata-kata. Yang ketiga, perbaiki action kita. Penting Bapak dan Ibu ya, mengubah mindset. Jangan sampai mindset-nya kita itu selalu negatif terus, ya. Jadilah kita hamba yang husnuzon sama Allah, ya. Jadilah hamba yang betul-betul insya Allah, ya Allah, kalau ini jalan terbaik buat hamba, saya ridho ya Allah. Begitu ya. Tapi kalau ada di antara teman-teman yang memang menganggap bahwasanya ini benar yang diomongin sama Coach Rizky nih. Ini benar yang diomongin sama Kang Masturi. Lebih baik, mohon maaf, mundur dari sekarang Bapak dan Ibu sekalian, ya. Tapi kalau yakin, maju. Gitu ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang setengah-setengah, niatnya setengah-setengah, mindsetnya setengah-setengah. Insya Allah hasilnya mending setengah-setengah, ya. Kalau hasilnya dapat setengah, alhamdulillah. Kalau ternyata kita target, misalkan Bapak dan Ibu, katakanlah sebulan 100 juta, dapat setengah. Sebulan dapat 50 juta, alhamdulillah Bu, kan setengah-setengah. Tapi biasanya kalau orang setengah-setengah, hasilnya minim, bahkan cenderung tidak dapat apa-apa. Maka jika Bapak dan Ibu bersemangat, lanjut. Jika Bapak dan Ibu ragu-ragu, silahkan sholat lagi ya Bapak dan Ibu, istikharah. Apa betul ini adalah salah satu opsi terbaik yang bisa saya ambil untuk mensejahterakan hidup saya dan keluarga, untuk bisa segera pergi haji dengan cara ONH plus atau haji foroda yang cepat, naik haji nggak usah nunggu 30 tahun Bapak dan Ibu sekalian ya. Terus jika ada di antara Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali yang memang belum punya rumah, ayo kita semua akan coba delivery caranya. Gimana caranya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, bahkan kurang daripada itu, Bapak dan Ibu bisa punya rumah baru. Nggak perlu jadi kontraktor lagi gitu. Bahkan bisa kebeli rumah yang harganya mungkin entah itu 500 juta, 600 juta, 700 juta, itu cash Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu sangat mungkin sekali. Ya. Jadi tolong perbaiki mindset. Jangan sampai, aduh Coach, saya jual kafling yang 40 juta aja, tangan udah kelemer-kelemer ini. Tangan udah tremor, apalagi disuruh jualan yang harganya itu 2,4 M. Aduh, makin pusing saya. Hati-hati Bapak dan Ibu. Insya Allah itu kejadian pusingnya. Insya Allah sulitnya kejadian. Maka sudah. Mindsetnya apa? Kang Masturi, insya Allah dengan izin Allah 40 juta Allah mampukan. Kang Masturi dengan izin Allah jangankan 2,4 miliar. 10 miliar. Kalau Allah izinkan saya mendapatkan itu, dengan ikhtiar yang sangat luar biasa dan Allah ridho, saya siap menerima tantangan itu. Harusnya begitu. Ya. Lagi-lagi ini mindset. Jadi kalau Bapak dan Ibu tolong ingat-ingat percakapan saya malam hari ini. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang berpikir, aduh Coach, 40 juta aja berat nih, belum ada yang mau nih, apalagi 50 juta. Apalagi 2,4 miliar, pusing saya nih. Bu, Pak, saya kasih tahu rahasia besarnya itu apa. Jualan 40 juta sama yang jualan harganya 2,4 miliar, energinya sama. Ya. Capeknya sama. Mengeluarkan waktu buat ngiklannya sama. Serius Bapak dan Ibu. Meskipun ada di antara Bapak dan Ibu yang berpikiran, Coach, orang ngeluarin 2,4 emang gampang. Ya elah Bapak dan Ibu, saya kasih tahu sekali lagi. Lebih gampang jualan sama orang yang punya duit dan berada dibanding jualan sama orang yang duitnya ngepas. Orang yang punya duit ngepas, kita jualan sama dia. Bu, Pak, bawelnya ya, minta ampun. Sekarang nanya progres, besok nanya progres, pagi nanya progres, siang nanya progres, malam nanya progres. Masya Allah, udah kayak minum obat. Maka saya, kalau jualan properti, sekarang lebih suka jualan properti yang harganya menengah ke atas. Karena orang menengah ke atas, biasanya ketika kita sampaikan sesuatu, mereka itu paham. Karena bisnis properti itu adalah bisnis jangka menengah dan jangka panjang. Bukan yang sekarang beli, besok harganya langsung naik. Ya, bisa jadi sekarang beli harga langsung naik. Yaitu apa? Orang yang jual beli butuh. Nah, itu bisa begitu. Ya. Jadi mindsetnya itu harus positif, mindsetnya itu harus benar. Nanti kita akan belajar juga mindset positif yang mindset properti yang benar Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Terus Coach, tetap aja kayaknya saya meskipun mindsetnya positif, kayaknya mindset saya masih negatif nih Coach. Boleh mindset negatif, tapi tetap kata-kata yang harus keluar dari mulut Bapak dan Ibu harus positif, ya.
Pak Mansur, gimana yang kemarin closing nggak? Jangan bilang, nggak closing coach, orangnya cuma PHP. Jangan begitu. Tapi sampaikan begini, misalkan ya Pak Mansur ya. Pak Mansur, yang kemarin closing nggak Pak? Doain coach, bismillah, lagi on proses, lagi diproses sama Allah. Supaya Allah menggerakkan hatinya dia. Mana tahu ternyata dia sekarang beli. Atau besok pagi beli, Bapak dan Ibu. Betul nggak? Kita sudah underestimate duluan. Dia mah nggak punya duit. Jangan salah Bapak dan Ibu. Ya, hati-hati. Bisa jadi mindset kita masih negatif. Ya, tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita, tolong. Negatifnya itu hanya untuk diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dari mulut kita, sudah tetap yang positif. Nanti ada suami yang nanya, atau istri yang nanya, sayang gimana jualan propertinya? Berat nih. Makanya Umi bilang juga apa? Jangan ikut-ikutan begituan. Itu coba begini, begitu, dan lain sebagainya macam. Sampaikan, Abi, Umi gimana jualan propertinya? Doain ya Mi ya. Mudah-mudahan umat muslim itu kan kalau hari ini belum rezekinya bisa jadi besok. Besok belum rezekinya bisa jadi lusa. Doain ya Mi ya. Semuanya masih diproses sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah beres. Nggak bikin khawatir pasangan kita. Ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Mindset kita positif, kata-kata kita positif, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, action-nya pun akan positif Bapak dan Ibu. Ya. Nah, saya ingin menyampaikan, jualan properti ini adalah Bapak dan Ibu ya, salah satu uslub, salah satu cara ya yang biasanya saya gunakan dan teman-teman saya gunakan untuk apa? Untuk membantu teman-teman yang mohon maaf mendapatkan problematika keuangan. Problematika keuangan itu biasanya apa? Biaya pendidikan, biaya kesehatan sakit ya Bapak dan Ibu sekalian, bayar utang ya, buat makan sehari-hari dan seterusnya. Bapak dan Ibu, memang saat ini kita dibuat miskin bersistem Bapak dan Ibu. Betulan, kita ini dibuat miskin bersistem. Tapi harus ada perlawanan dari kita Bapak dan Ibu sekalian. Ya, yaitu apa? Bismillah, ya Allah, saya akan ikhtiar. Dengan izin-Mu ya Allah, saya insya Allah akan menyelesaikan urusan atau problematika keuangan saya. Dengan cara apa? Dengan cara berikhtiar melipat gandakan penghasilan. Jadi Bapak dan Ibu, saya sudah meriset satu-satunya cara di dunia untuk melipat gandakan penghasilan, yaitu dengan apa? Jualan. Ya, bisa nggak melipat gandakan penghasilan bukan dengan jualan? Bisa. Bisa dengan ngepet, Bapak dan Ibu ya. Nyuri, ya, nyolong, bisa. Tapi kan cara-cara itu nggak mungkin kita ambil sebagai seorang Muslim. Ya, nggak bisa gitu. Kita harus pakai cara yang halal. Bahkan cara yang Rasulullah SAW itu contohkan kepada kita semua. Apa itu contohnya? Rasul sendiri berniaga Bapak dan Ibu, berjualan begitu. Dan ternyata, kenapa Rasul mencontohkan berniaga berjualan? Ternyata, Masya Allah luar biasa, negara atau orang-orang yang menguasai perdagangan di seluruh dunia, ya, yang menguasai perdagangan di dunia ini, ternyata mereka itu yang menguasai hajat hidup orang banyak. Maka Bapak dan Ibu, yuk belajar berniaga, belajar jualan, lepaskan gengsi. Kalau ditanya, aktivitas lu apa? Jualan properti. Kalau saya sih bangga banget Bapak dan Ibu. Ya. Jadi, bagaimana menyelesaikan problematika keuangan keluarga kita dan diri kita? Yuk sama-sama melipat gandakan penghasilan. Saya doain Bapak dan Ibu, insya Allah ketika mempraktekkan ilmu ini, Bapak dan Ibu, mulai dari bisa melipat gandakan penghasilan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Ya. Dan Bapak dan Ibu, pilih mana Bapak dan Ibu, jenjang karir atau jenjang income? Ya, silakan jawab. Ya, boleh di komen. Mau pilih jenjang karir atau jenjang income? Jenjang income. Kenapa Pak? Nggak mau jenjang karir Pak? Jenjang income. Kalau Kalau karir saya- belum tentu income-nya naik, Coach. Karir nggak Iya. penting, yang penting pemasukan. Nah, itu dia. Dua-duanya Saya setuju Pak. Coach, Meskipun dua-duanya. Kenapa Bu? mau dua-duanya Coach. Karir iya, Oke. Wah, sangat. Kalau mau dua-duanya saya tunjukin sekarang nih Bu Pak. Ya. Kalau mau jenjang income tadi saya sudah tunjukkan ya. Ternyata Bapak dan Ibu nggak penting kita jadi komisaris, nggak penting
penting kita jadi direktur utama, betul nggak? Iya. Jenjang income dong. Karena jenjang karir tertinggi ibu-ibu, Bu, ya. 50 Ibu-ibu tahun. bukan lamanya, Bu. Jenjang karir tertinggi dalam Islam sebagai seorang ibu adalah apa, tahu nggak, Bu? Ibu rumah tangga. Surganya ibu-ibu tuh jadi ibu rumah tangga. Cuma permasalahannya, mau jadi ibu rumah tangga yang seperti apa? Yang solehah, ya. Yang apa lagi? Yang tetap punya Yang iman duitnya luar banyak. biasa. Uangnya Iya, banyak. kan kayak Bunda Siti Khadijah, Bu. Sudahlah solehah, rezekinya banyak. Asik gak, Bu? Asik. Asik. Bisa bantu dakwah suaminya. Wahai Muhammad, engkau besok mau menaklukkan apa? Mau berperang apa? Butuh support apa dariku, wahai Muhammad? Dakwahmu mau seperti apa? Aku akan membiayai dakwahmu. Kan keren. Iya enggak? Mantap. Iya. Tapi tetap solehah. Tetap menjaga anak-anaknya. Tetap menjaga kehormatan keluarga. Tetap menjadi seorang istri. Kan keren. Iya enggak? Kartini apa ya? Kartini Islam ya, Coach. Siti Khadijah Kartini Islam. Kayaknya nggak ada, Bu, Kartini Islam. Yang ada, yang Ada ada Siti Khadijah itu yang diikuti orang-orang, bukan Kartini yang diikuti, Bu. Ya, orang Muslim. Ibunya ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, meskipun di rumah aja, gelar Bapak dan Ibu mungkin bisa jadi nih, Bu Sari, gelarnya DRS. Di rumah saja. Di rumah saja, tapi bisa punya income yang Masya Allah luar biasa. Miliaran. Kan harapannya, iya, Bu Neneng, Bu Sari, Bu Supriyadi, ya. Kalau Pak saya Supriyadi. gelarnya CEO, Coach. Apa, Bu? CEO, Chief Everything Officer. Iya, Bu, mangga, Bu. Meskipun di rumah ngejagain anak, besar harapannya Bu Neneng punya pondok pesantren di setiap kota. Kan keren. Amin, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa Coach Rizky, ya Allah. Amin. Bu Bella ternyata punya pondok pesantren di setiap kota. Anak yatimnya minimal 1.000 orang. Amin. Masya Allah. Ya Allah, kabulkan doa orang ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Dengan wasilah dan segala macam apa yang dia amalkan, ya Allah, kabulkan, ya Allah. Amin, ya Allah. Kayak Bu Bella kalau punya pesantren, ya, pesantren yatim, amal solehnya banyak, amal ibadahnya banyak, amal dakwahnya banyak, bantu orang luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian, kayaknya Bu Bella ini meninggal besok juga siap ya, Bu, ya? Amin, amin, amin. Yang gak enak, Bu Bella. Nggak apa-apa, masuk surga Allah ridhoi, nggak apa-apa besok meninggal. Jadi bisa jadi, Bu, Pak, kenapa saya ngomong begini, Bu, Pak, ya? Bisa jadi yang meninggal Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya. Saya belakangan, Bapak Ibu duluan, gitu. Ya saya kok semalam setelah saya ikut Zoom sama Coach, setelah ayah saya telepon, gimana itu jadi marketingnya? Alhamdulillah lagi on progress sama Allah ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau kamu sukses jangan lupa ya bikin panti asuhan sama rumah Al-Quran untuk anak-anak. Pak Mansur daftar tuh Pak Mansur. Ya gitu. Masya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin. Tuh, Ustadz Yadi udah keluar tuh. Daftar kalau Bu Bella. Bener-bener loh ini. Ogah. Serius bener, aku kaget banget sumpah. Coach Rizky kok bisa sehati sama ayah saya ya? Ya Allah, Iya, Bu. Mudah-mudahan ini doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Ibu dan Bapak, saya ingin menyampaikan, Pak Mansur santri pertama. Keblek aja itu. Pak Mansur santri sekaligus donatur terbesar itu. Amin. Tapi kalau satunya mau ogah. Mantap. Iya. Donatur Pak Mansur ini nanti sedekahnya 1 miliar per bulan. Amin. Amin ya Allah, ya Rabb. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi ya. Ini kayaknya semakin semangat ya kita semua ya, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk Bapak dan Ibu sekalian, mari kita azamkan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa bantu orang banyak ya,
insya Allah bisa bantu apa orang-orang yatim, orang-orang duafa, membantu agama Allah, ikut berdakwah. Apa nggak kasihan Bapak dan Ibu sekalian dengan orang-orang yang di Palestina, yang mereka itu kelaparan dan seterusnya, ya. Kalau bukan kita yang bantuin, siapa lagi Bapak dan Ibu, ya? Ada di sini yang berkorban tenaga, ada yang berkorban harta, ada juga yang berkorban harta dan tenaga Bapak dan Ibu sekalian. Yuk kita sama-sama supaya Allah ini makin ridho sama kita, ya. Jangan mau kita jadi orang rata-rata, harus jadi orang di atas rata-rata, ya. Amal solehnya di atas rata-rata, income-nya di atas rata-rata, ya. Terus kemudian sodakohnya di atas rata-rata, Masya Allah. Saya doakan Bapak dan Ibu, income-nya makin luar biasa. Tapi Bapak dan Ibu, terlepas dari apapun itu, saya ingin menyampaikan ternyata ada karir buat Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang menjadi marketer properti syariah terutama, ya. Yaitu apa? Bapak dan Ibu bisa jadi posisinya di nomor 1 ini, self-employee, ya, sebagai profesional marketer dan juga seller atau profesional counselor, ya. Jadi kita ini sifatnya independen. Nah, ketika Bapak dan Ibu nanti punya uang, misalkan fee marketing katakanlah nggak usah banyak-banyak ya Bapak dan Ibu ya, 1 miliar per bulan, amin ya Allah ya Rabbal Amin ya. Bapak dan Ibu boleh berpindah kuadran ya, atau mungkin tetap kuadrannya. Boleh membuka kantor agensi atau broker boleh ya. Karena jangan sampai kita membuka agensi atau broker, tapi Bapak dan Ibu kita ngerekrut tim, tapi kitanya sendiri nggak bisa jualan. Malu Bapak dan Ibu sekalian. Nanti tim kita nanya, Pak Supriyadi mau tanya dong, kalau ada orang yang bilang, Pak, ini DP-nya kemahalan, cara jawabnya gimana ya? Wah, kita sendiri nggak bisa ngajarin dia. Malu Bapak dan Ibu sekalian. Dan sehingga kita tidak menjadi tauladan yang baik. Maka Bapak dan Ibu, saya sarankan, kalau Bapak dan Ibu mau buka kantor agensi atau broker, saya sarankan Bapak dan Ibu, jago jualan dulu, Bu, Pak. Nggak usah banyak-banyak. Sebulan 10 aja saya doain, ya. Nah, layak Bapak dan Ibu memimpin tim banyak, insya Allah, ya. Terus kemudian, ada di antara Bapak dan Ibu yang mungkin bisa jadi ini Bu Fitri Vivi, ternyata, aduh coach, saya kayaknya setelah jadi marketer ini, mau jadi developer deh. Boleh, silahkan. Jadi developer, nggak usah pakai investor. Ya investornya Bapak dan Ibu sendiri, gitu. Hasil dari mana? Ya hasil dari apa yang kita sudah ikhtiarkan ini, gitu. Atau mungkin ada di antara Bapak dan Ibu sekalian yang di sini ya, ceritanya misalkan Bu Fetri ya, aduh coach, setelah saya dapat fee marketing 1 miliar per bulan, kayaknya coach, saya daripada harus jadi developer, mendingan saya didik anak-anak saya aja deh, sampai mereka soleh dan soleha. Saya nggak mau deh kayaknya nyari lahan, terus kemudian repot-repot ya, panas-panas di lokasi dan lain sebagainya macamnya. Kayaknya saya jadi investor aja deh coach. Boleh Bu, mangga. Dari kuadran 1 langsung berpindah ke 4. Boleh ya. Jadi urutannya nggak harus langsung 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Enggak ya. Tapi Bapak dan Ibu boleh pilih jenjang karir Bapak dan Ibu setelah Bapak dan Ibu berhasil mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dari apa yang kita lakukan ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, di kuadran pertama ini Bapak dan Ibu, saya sarankan Bapak dan Ibu ya, namanya property marketing basic class. Hal basic yang Bapak dan Ibu harus pahami, saya himbau minimal ada 6 step ya. Boleh di screenshot, boleh ya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf, slide ini tidak saya berikan kepada Bapak dan Ibu ya, karena slide ini isinya transferan saja ya. Nanti kalau ada yang lain banyak yang tahu, nanti repot Bapak dan Ibu sekalian saya ya. Repotnya apa? Repotnya banyak yang minta sumbangan. Bukan nggak boleh Bapak dan Ibu, boleh. Tapi apa kita nggak pengen Bapak dan Ibu sekalian? Yuk daripada kita meminta sumbangan, kita lebih banyak menyumbang sesuatu gitu ya. Nah Bapak dan Ibu, saya sarankan juga, setelah mengikuti materi kali ini, siapapun di antara Bapak dan Ibu, saya sampaikan ya, yang punya masalah keuangan, tolong ya, ini pesan pribadi dari saya, hindari deh minjem-minjem, karena minjem itu tutup lubang, gali lubang, ya.
supaya nggak tutup lubang gali lubang, stop minjemnya, ya. Apalagi yang sudah terkena riba, nauzubillah min dzalik. Minta cara-cara ke Ustadz Yadi bagaimana caranya keluar dari hutang-hutang riba dan seterusnya. Jangan minta ke Ustadz Yadi, Ustadz, tolong talangin hutang-hutang riba saya. Enak aja. Lu yang ngerjain, gue yang suruh nalangin. Sekaya apapun kita, Bapak dan Ibu, banyak orang yang terjerat kasus ini, ya. Maka Bapak dan Ibu, saran saya adalah kalau ada di antara Bapak dan Ibu punya masalah keuangan, tolong hentikan itu, ya. Dalam waktu 1 bulan, bikin masalah keuangan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu punya masalah keuangan di bulan ini, katakanlah 50 juta. Bulan depan Bapak dan Ibu ikhtiarkan, ya, azamkan, ikhtiarkan, upayakan, minta doa kepada orang tua, minta doa kepada seluruh orang yang menyayangi kita, supaya kita dapat income 2 kali lipat dibanding masalah kita, ya. 2 kali lipat dibanding hutang-hutangnya Bapak dan Ibu, ya. Kalau Bapak dan Ibu punya hutang 50 juta, yuk kita ikhtiar, bulan depan kita dapat income 100 juta. Kan beres, nggak harus minjem, ya. Betul nggak? Gitu Bapak dan Ibu sekalian, ya. Caranya apa? Basicnya yaitu adalah, pertama, tolong tanamkan percaya diri kita. Tanamkan mindset-nya yang positif, ya. Pelajari fikih muamalah dalam Islam supaya apa? Kita jangan sampai terjerumus ke dalam muamalah-muamalah yang bermasalah. Terjerumus ke dalam riba, terjerumus kepada nauzubillah min dzalik hutang-hutang pinjol, ya. Coach, kata antum jangan pinjam. Betul. Kalau ada orang yang punya masalah keuangan datang ke saya nggak akan kasih pinjaman, tapi yang saya akan kasih adalah kailnya. Saya nggak akan kasih ikan, tapi saya akan kasih kail, ya. Saya akan kasih pancingan, saya kasih ilmu bagaimana caranya memindahkan isi dompet orang lain ke dompet kita dengan cara halal. Asik nggak? Asik Bapak dan Ibu. Banget. Bagaimana caranya kita, ya, melipat gandakan income kita, ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insya Allah Bapak dan Ibu, ya, kita akan lebih banyak membantu orang lain, ya. Kalau Bapak dan Ibu mau bebaskan utang orang lain, udah bebaskan aja, jangan kasih pinjaman, beres kan, betul nggak? Gitu, ya. Orang tuanya masih punya sangkut hutang piutang, udah azamkan, ya Allah, hamba ingin membebaskan hutang-hutang orang tua saya, ya Allah. Tanya sama bapaknya, tanya sama ibunya, Pak, Bu, punya sangkutan hutang berapa? Doain ya, saya bisa menyelesaikan hutang bapak, hutang ibu 2 bulan dari sekarang. Kalau diazamkan seperti itu Bapak dan Ibu, ya, orang tua kita pada saat sholat, pada saat lagi ngulek pun, ya, lagi bikin cabe tuh, bikin sambal, itu sholawatnya ditujukan untuk kita, ya. Doanya ditujukan untuk kita, ya. Sholawatnya ditujukan untuk Nabi tentu, ya. Mohon maaf. Tapi juga ada doa di situ, ya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf nih, saya keselibet, ya, nggak boleh salawat buat kita, ya Bapak dan Ibu, ya. mohon maaf, diralat. Saking semangatnya ini. Ustadz Yadi, jangan marahin saya, Ustadz, ya. Nanti di-cut. Siap. Doa-doanya Bapak dan Ibu, Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi, tolong Bapak dan Ibu mulai dari sekarang, hidup kita ini harus lebih bergairah lagi, ya. Pahami konsep rezeki. Konsep rezeki itu bukan siapa yang jual lebih banyak, dia yang dapat rezeki yang lebih banyak. Bukan begitu Bapak dan Ibu, ya. Ada konsep-konsep rezeki yang Bapak dan Ibu harus pelajari. Dan insya Allah di Iskariman nanti akan diajari bagaimana caranya kita dapat rezeki yang berkah. Dan juga insya Allah bukan cuma berlimpah, tapi berkah, ya. Nah, itu poin penting. Sebagai umat muslim kita harus yakin Allah itu kasih kita rezeki itu cuma 2. Banyak dan apa Bapak dan Ibu? Dan banyak berkah. dan cukup. Ya, kalau saya boleh mengatakan Bapak dan Ibu, rezeki Allah ini di dunia Bapak dan Ibu, ya, banyak banget. Kadang-kadang kita tidak merasa. Dikasih nafas, ya, dikasih air luar biasa, dikasih sahabat-sahabat yang soleh, dikasih keluarga yang baik, Masya Allah. Rezeki kita di dunia itu banyak banget, ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada yang merasa, aduh coach, kayaknya rezeki saya begini-begini aja deh. Wah, itu Masya Allah, ya. Mengerikan Bapak dan Ibu. Insya Allah rezeki kita di dunia itu banyak banget.
Jadi rezeki di dunia itu insya Allah Allah kasihkan kepada kita banyak banget dan banyak banget ya. Jadi masalah cuan mah masalah kecil Bapak dan Ibu harusnya. Jadi kita harus positif terus ya. Yang berikutnya adalah skill mendatangkan leads, skill mendatangkan calon buyer ya. Yang ketiga skill menguasai produk, skill meyakinkan dan juga teknik closing. Hari kemarin teman-teman sebagian yang ada di sini sudah ikut ya bagaimana cara teknik closing, teknik handling dan lain sebagainya macamnya. Terus kemudian skill mengatasi keberatan ya. Dan juga yang terakhir adalah skill public selling ya. Skill public selling ini adalah skill yang insya Allah Bapak dan Ibu sekalian saya pengen delivery sekali gimana caranya tampil di depan umum ya tapi bisa closing massal. Nah, jadi jualannya kita bukan satu-satu ya. Jualannya satu orang closing, satu orang closing, satu orang closing. Gimana caranya kita mau closing 100 unit per bulan? Kalau jualannya kita cuma seperti itu. Begitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, penyebab kita itu tidak kunjung closing secara internal yang pertama, kita nggak yakin, nggak pede. Maka hilangkan rasa nggak yakin dan nggak pedenya kita. Yang kedua, kita ini mindsetnya belum dapat ya. Maksudnya apa mindset belum dapat itu? Belum memiliki mindset yang utuh ya, belum memiliki mindset yang tepat terkait dan properti ini. Yang ketiga, nggak pede sama bos kalian ya. 6, kurangnya kredibilitas kita. Yang ketujuh, cuma doang. Suaranya mati, putus-putus. Suaranya mati kok Rizky. Recording in progress. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, ini masih suaranya masih sepertinya sinyal ya, kendala sinyal ya. Insya Allah nanti akan kembali lagi. Ini tadi sudah jelaskan 6 step yang kemudian juga harus beliau keluar ya. Ya nanti beliau masuk lagi ya. Dan mohon tadi buat Bapak Ibu, tolong jangan mencoret-coret ini ya, dikondisikan untuk tidak mencoret-coret materi yang disampaikan Coach Rizky ya, biar nanti kita kemudian kalau kita mau screenshot materinya itu lebih enak bisa kebaca gitu ya. Insyaallah. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa acara ataupun agenda training Property Basic Class ini akan dilaksanakan rutin setiap 1 pekan sekali di setiap hari Rabu malam gitu ya. Setiap Rabu malam silakan dijadwalkan. Jamnya jam berapa kan? Seperti biasa pada Isa. Insya Allah jam 19.30 Zoom-nya sudah dibuka untuk ngobrol-ngobrol. Nanti beliau akan menyampaikan materi. Ya kurang lebih jam 8 atau jam 8 kurang sudah beliau menyampaikan materi. Jadi jangan sampai terlambat ya. Biar nanti juga lebih cepat dan lebih dapat ilmunya. Dan pemateri pun dalam training Property Basic Class setiap Rabu malam ganti-ganti gitu ya. Nah, nanti insya Allah akan diisi kembali oleh akan datang oleh Coach Ihsan dan kemudian selanjutnya dan sebagainya. Nah ini harapannya Bapak Ibu sudah menjadwalkan ulang atau menjadwalkan di agendanya masing-masing setiap Rabu malam untuk mempelajari agenda untuk mempelajari training marketing property basic class, memahami dasar-dasar marketing property ya. Itu pentingnya di situ. Dan insya Allah juga nanti kita ini sudah ada rekaman ya. Jadi nanti kita akan share juga kepada Bapak Ibu sekalian, tapi khusus yang sudah join di grup property basic class ya, untuk kemudian bisa mengulang kembali. Nah, harapannya Bapak Ibu dengan kemudian memahami dasar mindset ini pada kesempatan malam kali ini mengubah mindset Bapak Ibu yang awalnya jualan properti susah Kang, harganya puluhan juta bahkan ratusan juta gitu ya. Ini yang kemudian kita mengubah mindset demikian dengan cara insya Allah Bismillah mudah, insya Allah Bismillah bisa gitu ya. Nah, ini masih mencoba menghubungi Coach Rizky-nya, apakah beliau bisa hadir kembali? Tes. Oke, sudah masuk? Oh iya, oke siap. Mangga Coach, tapi ya masih putus-putus ya suaranya. Oke, siap. Oke, masih putus-putus ya? Tadi sampai mana terakhir kali saya putus-putus? Yang step by step yang setelah tangga mindset.
Poin ke-6. Ya. Ya, Bapak sekalian. Terima kasih. Poin ke-6 berarti public selling tadi ya? Yang ini ya? Setelahnya. Oke. Setelah itu. Nah, yang ini. Kurang kredibilitas ya? Ya. Oke. Ini ya, ada di rumah saya. Kurang kredibilitas ya. Tadi sampai situ ya? Belum. Masih nomor poin 3, Coach. Betul nggak sampai situ? Masih poin ketiga, nggak pede sama produk. Oke. Ya, nah ini Coach, punten masih putus-putus suaranya. Dan kita ya. Jangan sampai, Masya Allah, ini kenapa ya? Tes. Bismillah lancar. Oke. Oke, masih putus-putus kan. Atau sepertinya videonya di kameranya di stop dulu, Coach. Siapa tahu mudah-mudahan lebih lancar sinyalnya. Ya. Oke. Boleh tuh. Siap. Suara saya sudah. Masih putus-putus ternyata. Naik lantai 2, Ustaz. Lantai 2, Coach. Di siluet ini ya. Coba terdengar suara. Masih putus. Coba sebentar. Mudah-mudahan di Zoom pada kesempatan malam kali ini nggak ada hacker ya. Yang mau mencoba kemudian mensabotase. Enggak lah. Enggak, insyaallah. Yang ada sini insyaallah Saleh, Kang Mas Dori. Amin ya rabbal alamin. Sama Solehah juga lupa Solehah ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau mau screenshot materinya silahkan. Tadi sudah juga disampaikan sama coach ya, bahwa materi ini mohon maaf tidak bisa kita share, tidak bisa kita bagikan di grup maupun via Japri Bapak Ibu, tapi kalau mau screenshot silahkan di screenshot ya, termasuk dari materi sebelum-sebelumnya ya. Tapi kalau udah kelewat gimana Kang? Ya sudah, nanti dengerin rekamannya ya, nanti ya insya Allah. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, untuk kalau dicatat itu lebih bagus gitu ya. Kalau dicatatkan biasanya lebih mudah memahami dan lebih kena juga masuk ke dalam alam bawah sadar kita untuk bisa memahami materi. Dan terima kasih juga yang sudah hadir pada kesempatan malam kali ini, yang sudah mengisi absensi di grup Property Basic Class gitu ya. Insya Allah nanti pekan yang akan datang kita ketemu kembali ya. Tapi insya Allah nih pada kesempatan malam kali ini melebihi jadwal nggak apa-apa ya. Yang penting ilmunya kita dapat gitu ya. Sebab kalau setengah-setengah, aduh, jadi ini nanti ya rancu gitu ya. Tapi insya Allah kita selesaikan terlebih dahulu materi pada kesempatan malam kali ini. Kalaupun ada pertanyaan, nanti ke depan kita paling akan batasi pertanyaannya. Atau Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan dicatat terlebih dahulu. Nanti pekan depan di hari Rabu kita tanyakan lagi, kita bertemu lagi insya Allah nanti bersama Coach Rizky lagi. Di sesi-sesi bersama beliau kita akan tanyakan kembali gitu ya. Jadi silakan di-save dulu pertanyaannya, nanti kita bisa tanyakan lagi kepada beliau saat beliau bisa mengisi materi di hari Rabu malam. Coach, sudah aman? Sepertinya sudah muncul. Oke. Sudah aman? Aman, alhamdulillah. Aman ya? Ya. Alhamdulillah. Baik. Ini di depan pintu ini. Siap. Baik. Jadi yang ketiga kita nggak ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita nggak pede dengan produk yang kita jual, itu ya, gitu sampai dapat chemistry-nya. Bahkan kalau bisa kita datang wudhu di situ, doain ya, dan seterusnya. Jadi
Kita harus dapatkan chemistry di situ. Luangkan waktu untuk nengokin produk, ngobrol samanya. Nah, gitu ya teman-teman. Yang berikutnya, belum tahu cara closing, terus kemudian ikhtiarnya belum maksimal, kurang kredibilitas. Ya, nanti kita akan mempelajari juga kredibilitas ini di ilmunya, yaitu ilmu personal branding, Bapak dan Ibu sekalian. Gimana caranya kita supaya bisa punya personal branding yang bagus ya di mata orang banyak, sehingga kita ini jualannya bisa meyakinkan. Nah, lebih baik personal branding itu adalah kita ini lebih bagus bukan cuma di mata orang lain, tapi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah orang yang pantas mendapatkan rezekinya itu, ya. Terus kemudian yang terakhir adalah cuma kepo doang, cuma coba-coba doang. Bagi maaf ya, saya agak ekstrim jika teman-teman yang hari ini cuma kepo-kepo, cuma pengen tahu doang, ini apa sih? Oh, kalau benar ya udah deh saya cobain deh, kalau nggak benar ya udah saya tinggalin gitu ya. Ini perlu maaf sekali untuk punya gaji UMR saja yang mungkin 4 juta 5 juta sebulan ya Bapak dan Ibu sekalian. Itu perlu energi yang luar ya. Apalagi jika di antara Bapak dan Ibu yang memang punya mimpi mendapatkan minimal 100 juta per bulan ini gitu. Energinya di awal-awal ini tentu harus maksimal ya. Jadi ini adalah penyebab internal diri kita ini tidak kunjung closing. Ada lagi penyebab eksternalnya, yaitu apa? Ternyata mereka bukan target market. Kita akan belajar juga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya cara mencari target market yang tepat ya. Target market itu orang mau membeli produk kita dengan syarat dan ketentuan yang kita berikan. Jadi kalau misalkan kita jualan sesuatu, dia nawarnya ekstrim, terus kemudian nggak mengikuti apa yang syarat dan ketentuan yang kita berikan, itu sebetulnya bukan target market ideal, ya. Terus kemudian target market kita juga atau orang yang kita juali, ya itu belum cukup uang. Nah, mereka pun tidak tertarik. Nah, kita bikin caranya supaya tertarik seperti apa? Nanti ada ilmu closingnya, ya. Belum urgent. Nah, keberatan akan sesuatu. Ini adalah pengaruh eksternal, mereka tidak kunjung closing. Maka dari itu Bapak dan Ibu, yuk supaya kita bisa closing, faktor internal dan eksternal ini kita selesaikan. Komitmen, praktek dan praktek, sambil belajar insya Allah bisa dapat menjemput rezeki bareng-bareng. Mulai dari apa? Diawali pertemuan pertama kali ini ya. Jadi Bapak dan Ibu, guidance adalah setiap hal yang dipelajari, yuk kita komitmenkan untuk segera dipraktekkan. Jangan fokus sama hasil, tapi fokus sama proses step by step kita. Nah, insya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita akan belajar banyak hal lebih dahsyat lagi. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, tolong, ini adalah basic seorang yang harus Bapak Ibu pelajari ketika Bapak dan Ibu menguasai ini. Memang tidak ada jaminan ketika Bapak Ibu menguasai ilmu ini, ada jaminan sukses, tidak ada ya. Tapi entah kenapa orang-orang sukses pada umumnya, terutama orang-orang sukses jualan pada umumnya, menguasai 6 hal ini ya. Jadi Bapak dan Ibu, yuk kita sama-sama praktekkan lagi 6 hal yang akan menjadi pondasi pertemuan kita mulai dari hari ini seterusnya. Oke, itu aja dari saya mungkin ya, karena sudah jam 21.41. Kalau ada yang mau tanya jawab, silakan. Karena sih gambaran yang besar tidak dan real siaran ini ya, menteri apa yang kita lakukan. Mangga Kang Mas Turi. Oke, siap. Terima kasih Coach. Walaupun tadi di sisi akhir agak sedikit putus-putus ya, tapi insya Allah nanti kita sudah bisa menyimak, kita sudah bisa menangkap poin penting yang kemudian disampaikan di sesi-sesi akhir Coach. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom chat terlebih dahulu. Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan gitu ya untuk kemudian ditanyakan kepada beliau. Kalau tidak ada pertanyaan berarti closing statement langsung gitu ya nanti ya.
Dan sedikit informasi juga mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, bahwa kami juga mengundang Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti training SBM, Spiritual Basic Mentality gitu ya, yang di kantor Iskariman bersama Coach Yadi. Silahkan kami undang kembali buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti di tanggal 10 Juni. Ya, di hari Sabtu tanggal 10 Juni. Silahkan di kalendernya ditandain terlebih dahulu, hari Sabtu tanggal 10 Juni, ada training SBM ya Bu Neneng ya, yang kemudian insya Allah siap hadir di training SBM pekan yang akan datang ya. Semoga silakan dijadwalkan, ditandai ya untuk bisa mengikuti training SBM. Baik Bapak Ibu sekalian, Coach mungkin banyak yang izin Coach keluar duluan karena mungkin sudah terlalu malam Coach ya pertemuan kita ya. Insya Allah nanti di sesi-sesi selanjutnya Coach banyak pertanyaan. Kayaknya seperti itu, Coach. Atau ada menemukan pertanyaan yang masuk ke Coach Rizky? Di saya masih belum nemu. Ini kayaknya dari Rauf ya. Rauf tanya dari capaiannya, porsi leads-nya offline dan online-nya berapa banyak? Bapak dan Ibu, kalau boleh saya katakan, porsi online saya pernah dalam 1 bulan 100% saya online pernah ya. 100% saya pun offline saya pun pernah. Jadi kalau ada yang tanya berapa sih porsi setiap bulannya online dan offline-nya? Cara online saya lakukan, cara offline saya lakukan. Tapi kalau saya mengupayakan cara offline terus Bapak dan Ibu sekalian, closing saya paling banyak waktu itu paling cuma 10 gitu ya. Cuma 15, cuma 20 gitu. Itu udah paling banyak banget. Nah, akhirnya bagaimana caranya supaya bisa dapat 100 closingan misalkan per bulan. Saya menyampaikan kepada teman-teman ya, untuk 70-30 ya. 30-nya di dunia offline, 70-nya di dunia online atau minimal 50-50 begitu. Karena dunia online ini target pasarnya luas banget. Bahkan saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu ya, nanti ketika kopdar, ada ilmu yang saya sampaikan hanya dalam waktu ilmunya 15 menit saja. Cuma butuh proyektor untuk menjelaskan itu kepada teman-teman ya. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa mendapatkan target market ideal untuk berjualan properti ya. Modalnya apa? Facebook doang ya. Nah itu ilmunya 15 menit saya tunjukkan. Nah, saya tidak mau menyampaikan di online Zoom ini. Harus kopdar Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena nanti akan beda feel-nya Bapak dan Ibu sekalian. Ketika saya menjelaskan hal penting ini, di saat Bapak dan Ibu sekalian itu fokus, itu akan mudah dipraktekkan. Tapi saya nggak tahu nih kalau di online seperti ini, siapa yang fokus mendengarkan saya nggak tahu ya. Nanti tolong tagih saya ya, ada 15 menit saja saya menjelaskan tentang ilmu ini, insya Allah Bapak dan Ibu bisa mendapatkan target market ideal secara online. Ilmu FBS insya Allah kalah ya. Bayangkan Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah jurus pamungkaya. Nah, kapan coach kopdarnya? Silakan tanya sama Kang Masturi ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tadi jawabannya itu pencapaiannya, porsinya saya melakukan 50-50 ya, offline saya lakukan, tapi seringkali saya melakukan online itu 70, offline 30. Nah, offline-nya apa coach? Offline-nya saya berada di lapangan ya, online-nya saya cari lead secara online. Jadi pada saat orang lain mau survei dan seterusnya, dulu saya itu nggak percaya sama orang lain ya, harus saya yang nge-handle. Karena apa? Cara menghandle saya dengan cara menghandle orang lain itu beda begitu. Maka harus saya yang turun ke lapangan. Itu biasanya 30%-nya ya. Oke Bu Yani saat ini nih, Coach Rizky bagaimana sih supaya kita mengatasi keberatan dengan cara membuka mindset customer? Ada buku khusus nggak yang bisa Ada Bu Yani ya, nanti insya Allah bulan depan ada buku saya nih keluar ya. Nanti cara mendapatkannya bagaimana bisa tanya ke Kang Masturi ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa segera didapatkan. Karena buku cara untuk membuka mindset customer dan lain sebagainya macamnya, saya belum menemukan di Indonesia ini buku khusus bagaimana caranya closing properti,
handling properti, fokus di situ ya. Buku luar negeri sih ada, buku dalam negeri ini belum ada ya. Terus training SDM itu apa? SBM mungkin ya, SBM maksudnya. Spiritual Basic Mentality ya, Pak Irfan Januar. Pak Denny Jo Karya Abadi, Coach 6 sesi itu materinya menyangkut apa saja kah? Nah, nanti tanya ke Kang Mas Suri ya. Untuk mau owner ini Masuk enggak gitu nanti Coach. ya sama Kang Mas Suri. Oke. Assalamualaikum Coach Rizky. Unsingan menurut pengalaman Coach itu dari mana saja? Google, pencarian FB, IG atau TikTok? Oke, Bapak dan Ibu ya. Ini tolong dicatat nih, tolong dicatat. Ada 6 yang bisa menjadi pintu closingan yang minimal Bapak dan Ibu harus miliki. Sebetulnya jurusnya ada 38. Minimal Bapak dan Ibu punya 6. Ya, yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu tolong pakai ilmu canvassing. Ilmu presentasi dari kantor ke kantor, dari rumah ke rumah, dari komunitas ke komunitas. Ya, itu cara yang pertama. Coach nggak ada waktu, kalau nggak ada waktu pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, belajar ilmu WA marketing, Bapak dan Ibu sekalian ya. Cara yang kedua, belajar ilmu WA marketing. Terus kemudian, yang ketiga, belajar ilmu FB, organik maupun ads. Nah, malam ini sebetulnya ada teman saya ya, lagi ngisi kelas lain, isinya membahas tentang bagaimana cara jualan di FB Marketplace ya. Ini pun ada ilmunya. Terus kemudian pakai IG ya, IG organik maupun ads. Yang keempat, pakai YouTube Bapak dan Ibu sekalian ya. YouTube marketing ini keren banget. Ada kawan saya yang belajar tentang mengoptimasi YouTube, tadinya subscribernya baru 800 orang ya. Baru 800 orang. Terus kemudian nanti waktu saya minta dia untuk ngisi ya. Bapak dan Ibu sekalian mohon disimak. Saya akan request beliau berdasarkan pengalaman nyatanya itu seperti apa nanti. Dari tadinya 800 subscriber, sekarang baru dioptimasi 1,5 bulan ya Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah subscribernya sekarang sudah ada 12.000 ya, 12.000. Caranya seperti apa? Saya kasih tahu caranya. Insya Allah ini akan saya kasih tahu secara online ya. Bapak dan Ibu tinggal praktekkan saja. Dan alhamdulillah dari cara YouTube organiknya saja, beliau itu bisa dapat sebulan ya, sebulan 4 Bapak dan Ibu masuk ke nomor kontaknya beliau. Keren nggak? Bayangkan Mas, sebulan dapat 400 leads, mengeluarkan buat iklan. Gila nggak? Masa sih dari 400 leads nggak closing 5% aja, misalkan dari 400 leads yang masuk ya, kecil-kecilnya misalkan 5% aja, berarti 20 unit. Nah, jangan sampai Bapak Ibu nih masalah lagi nih mindsetnya, yaitu ide, aduh ya Allah ya. Jadi Bapak dan Ibu, yuk, 1 canvassing, 2 WA marketing, 3 FB ya maupun ads, 4 IG ya, 5 YouTube. Nah, ya Bapak dan Ibu, saya tidak terlalu merekomendasikan, tapi alhamdulillah. Coach, izin putus-putus suaranya Coach. Closing lewat. Nah, boleh Bapak dan Ibu marketing, jangan terlalu berharap untuk mendapatkan banyak leads, tapi untuk branding itu cukup bagus ya. Jadi tanya tentang target audience nih Pak Arief, di sini atau di pertemuan lain? Sepertinya di pertemuan lain Pak Arief, karena nggak bisa ketemu ya, nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa disampaikan dalam waktu 5 menit saja ya. Oke, pelanggan terjauh hasil dari iklan online dari mana Pak? Bu, Pak, saya pernah dapat jualan di Kabupaten Bogor, orang yang belinya itu dari Papua.
Berapa unit dia beli? 10 unit kafling dia pernah beli ya di Papua, Bapak dan Ibu. Bayangkan. Apakah dia survei? Tidak. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Dulu saya pakai fitur ini apa? Video messenger. Ya. Nah, gitu aja. Jadi lewat WA paling kita VM-an gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi segala sesuatu sekarang bisa dijual saat ini meskipun orangnya berada di luar jangkauan. Karena Bapak dan Ibu yang baru memulai bisnis jualan properti ini pasti masih memikirkan begini, lah proyeknya kan di Bogor, saya kan di Bekasi, saya kan di Jakarta, lah saya kan di Bogor, proyeknya kan di Ciwidey. Nah itu masalah besar Bapak dan Ibu ya. Mindsetnya saat ini semua dengan cara online ini berasa dekat Bapak dan Ibu. So mari kita belajar dengan maksimal lagi. Oke Kang Masturi, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di tim chat sudah saya jawab ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Hatur nuhun Kang Masturi, Bapak dan Ibu kalian. Sampai ketemu lagi. Siap, Coach. Jazakallah khair atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ada di kolom chat. Tadi ya Masya Allah ya, luar biasa materinya daging semua. Tadi mohon maaf sekali lagi materi tidak bisa kami berikan tapi sudah di screenshot oleh Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti rekamannya juga bisa Bapak Ibu bisa akses ya. Dan sekali lagi mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti tadi ada pertanyaan tentang SBM gitu ya, Spiritual Basic Mentality, bahwa Insya Allah di tanggal 10 ya Bapak Ibu sekalian, tanggal 10 Juni itu akan ada training Spiritual Basic Mentality bersama Coach Yadi Mulyadi ya. Di mana Kang? Di Aula Iskariman Properti Syariah. Insya Allah nanti kita akan share juga lebih detailnya. Nanti teman-teman Bapak Ibu sekalian kalau mau ikut Spiritual Basic Mentality silahkan daftar ke KF-nya masing-masing. Ya, sampaikan Kang, saya mau ikut training Spiritual Basic Mentality yang hari Sabtu depan tanggal 10 gitu ya. Silahkan nanti daftarkan ke KF-nya masing-masing. Tadi juga ada pertanyaan Kang untuk temu owner kapan? Temu owner insya Allah juga pekan yang akan datang di hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengikuti training Spiritual Basic Mentality maka kemudian otomatis kita berikan akses untuk bisa silaturahim temu dengan owner Iskariman Properti Syariah. Jadi syaratnya adalah harus mengikuti training Spiritual Basic Mentality. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjawab kebingungan ataupun menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mewakili agenda-agenda training yang ada di Iskariman Academy. Dan kita sampai berjumpa pekan yang akan datang di setiap Rabu malam. Materinya 6 kali pertemuan ya. Hari ini, malam ini pertemuan pertama, pertemuan kedua pekan yang akan datang insya Allah di hari Rabu malam. Jadi jangan sampai terlewatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa setiap Rabu malam. Baik, cukup itu dari kami. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Coach Rizky pada kesempatan malam kali ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi pahala jariah untuk beliau setiap beliau memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan materi pada kesempatan malam kali ini. Coach, izin pamit, kita cukupkan materi pada kesempatan malam kali ini ya. Dengan sama-sama kita membaca hamdalah dan doa penutup. Sebagai penutup kita ucapkan terima kasih kepada Coach Rizky pada kesempatan malam kali ini. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu sekalian. Hatur nuhun. Terima kasih. Matur nuhun. Oke. Terima kasih Coach. Khairan, terima kasih banyak.